Itu tadi pernyataan anggota Komisi 9 fraksi Demokrat, Alia Mustika, yang mengutip pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Ibas ini menyoroti penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pernyataan si Ibas ini menarik dan mengundang perhatian publik karena Ibas ini menyinggung terminologi failed nation atau negara gagal. Menurut Ibas, kalau negara tidak mampu menyelamatkan masyarakatnya di tengah pandemi, sangat mungkin Indonesia akan menjadi negara gagal. Ibas sendiri secara terang-terangan menilai pemerintah terlihat tak berdaya menangani pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Ia pun mengambil sejumlah contoh di antaranya terkait kelangkaan tabung oksigen yang menunjukkan lemahnya antisipasi pemerintah, serta persoalan efektivitas dari vaksin COVID-19 yang menimbulkan banyak pertanyaan. Ketakutan Ibas juga beralasan karena dalam beberapa hari terakhir penambahan jumlah pasien positif COVID-19 selalu memecahkan rekor, bahkan sudah ada di atas 30.000 kasus per hari. Namun, mengingat terminologi failed nation bukanlah terminologi yang serampangan, tentu pertanyaannya adalah tepatkah Ibas menggunakan frasa failed nation dalam kritiknya itu? Benarkah Indonesia akan menuju sebagai failed nation? Sebelum lebih jauh membahas kritik Ibas, mari kita mulai dengan mengkaji konsep negara dan negara gagal terlebih dahulu. Negara itu sendiri menurut filsuf George Jelinek dipahami sebagai organisasi dari sekelompok manusia yang telah mendiami suatu wilayah tertentu. Sementara Roger L. Solto menjelaskan negara sebagai alat atau agensi dan wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan atau tujuan tertentu. Nah, dalam konteks negara gagal, Noam Chomsky dalam bukunya Failed States, The Abuse of Power and the Assault on Democracy menyebutkan bahwa konsep failed state itu adalah gambaran kondisi suatu negara di mana terjadi ketiadaan pemerintahan dan hukum yang mengakibatkan kekacauan meluas serta terjadi kelangkaan kebutuhan paling mendasar seperti sandang, pangan, serta rasa aman. Konsep failed state dari Chomsky ini tak lepas dari pro kontra. Banyak yang menyebutkan bahwa konsep state failure sampai saat ini masih belum terlalu jelas. Chomsky disebut telah memberikan deskripsi secara luas terkait apa itu konsep failed state. Akan tetapi tidak disertai dengan definisi dan batasan yang pasti, sehingga sangat rawan untuk disalahartikan. Inilah yang menyebabkan mengapa di tahun 2012 Indonesia pernah dicap sebagai negara gagal dalam publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga asal Amerika, yaitu The Fund for Peace atas Failed State Index atau FSI. Publikasi itu terkait persoalan-persoalan sosial, misalnya soal masalah degradasi lahan serta tergusurnya warga karena masalah lingkungan. Lalu ada masalah minoritas versus mayoritas, dan soal kesenjangan sosial yang makin lebar di Indonesia. Sementara sosiolog Jerman Max Weber menyebutkan bahwa negara didefinisikan sebagai entitas yang mempunyai legitimasi dan monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik di dalam batas-batas wilayahnya. Artinya, jika legitimasi itu hancur, katakanlah akibat kehadiran kelompok-kelompok bersenjata dominan di luar yang punya legitimasi, misalnya geng bersenjata, teroris, paramiliter, dan lain sebagainya, keberadaan negara menjadi diragukan dan negara bisa menjadi sebuah negara gagal. Terkait hal tersebut, sebetulnya terdapat dua ukuran untuk menilai kegagalan negara. Ukuran pertama adalah dengan pendekatan kuantitatif yang mengukurnya dari State Fragility Index atau SFI. Ini diukur dari indikator di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri dalam SFA tahun 2020 ada dalam indikator berwarna kuning, yakni di kisaran skor 70 ke atas dan diberi status warning. Ini tentu masih jauh dari negara gagal, tapi tetap perlu diwaspadai arah pergerakannya. Sementara, ukuran yang kedua adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan teoritis.
Ini misalnya bisa dilihat dalam pandangan Ulrich Neckner yang memberikan ukuran kegagalan negara dari 3 aspek, yakni monopoly of violence, legitimacy, and rule of law. Ini akan membuat negara ada dalam 4 klasifikasi, yakni consolidated, weak state, failing, dan collapsed states. Dari pandangan Neckner ini, memang masih sulit untuk melihat Indonesia menjadi sebuah negara gagal. Pasalnya, sekalipun penegakan hukum masih mendapatkan catatan di sana-sini, keseluruhan sistem hukum di Indonesia masih punya posisi yang cukup kuat. Penegak hukum juga masih punya legitimasi untuk menegakkan setiap aturan yang ada. Kemudian, Indonesia juga belum sampai di level Jerman Timur misalnya, yang karena tata kelola anggaran yang tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluarannya, membuatnya menjadi salah satu negara gagal di tahun 80-an. Indonesia juga belum sampai ke level Yunani yang dicap gagal akibat segala persoalan utangnya di tahun 2009. Sekalipun banyak ahli yang menyebut Yunani juga bukan failed state, melainkan dysfunctional state. Dengan demikian, pelabelan negara gagal dalam konteks IBAS bisa saja digunakan sebagai alat untuk mengkritik atau menyerang pemerintah. Di satu sisi, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dari hari ke hari angka penularan COVID-19 semakin tinggi. Berbagai permasalahan terkait pun mengikuti, seperti kelangkaan stok tabung oksigen hingga menipisnya ruangan isolasi. Dari segi ekonomi juga baru saja kita dengar rilis dari Bank Dunia bahwa saat ini Indonesia mengalami turun kelas dan masuk ke dalam klasifikasi negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Namun konteks itu tak serta-merta membuat Indonesia menjadi negara gagal. Meskipun demikian, pernyataan IBAS tidak bisa serta-merta diabaikan. Ini bisa dianggap sebagai wake-up call serta kritik bagi pemerintah untuk membenahi berbagai persoalan yang terjadi terkait pandemi COVID-19. Pasalnya, kalau persoalannya makin lama makin tidak terkontrol, bukan tidak mungkin konteks pertanyaan terhadap legitimasi kekuasaan akan terus muncul dan pada akhirnya membuncah menjadi sebuah krisis politik yang tidak diinginkan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian kalau Indonesia saat ini benar-benar mengarah pada sebuah failed state?